Pemirsa, sosok Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjadi perhatian publik. Ramai di media sosial video percakapan Damanik yang menyebut Sambo bos mafia. Sosok Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjadi sorotan publik karena ia mengungkap mantan Kadif Propam Polri Irjen Fendi Sambo bukan orang sembarangan dan tahu bagaimana caranya lolos dari jeratan hukum. Damanik juga mengungkap saat rekonstruksi pun Sambo bersikap santai. Hal itu diungkapnya dalam sebuah video viral di media sosial. Video ini merekam percakapan Damanik dengan seseorang di sebuah tempat. Sambo bukan orang sembarangan, puluhan tahun jadi reserve. Bukan nggak tahu dia cara. Dia kan sebagai bos mafia dia tahu dari caranya keluar dari. Orang waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum, seperti kira-kira bahasa isyarat, lu nggak tahu siapa gua kali ya gitu. Senyum dia dan dia konstruksi santai aja, bukan dia nggak ada jalan dengan gagah jumpa saya, hai pak, gitu langsung kan dia sering ke Komnasan dulu kalau ada kasus, hai pak, apa kabar? Saya nggak ada masalah. Belakangan, Ahmad Taufan Damanik mengklarifikasi bahwa video diambil usai berdiskusi dengan penyandang disabilitas di Medan, Sumatera Utara, Jumat lalu. Ia mengaku merasa kecewa lantaran video itu direkam dan diunggah tanpa persetujuan darinya. Ferdi Sambo telah resmi mengajukan banding atas pemecatannya, namun Polri mengaku belum menerima memori banding dari yang bersangkutan. Meski demikian, Polri telah menyiapkan sidang komisi banding yang akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dipecat tidak dengan hormat dari Korps Bayangkara dalam sidang etik 25 Agustus lalu. Sambo pun menyatakan akan banding atas putusan tersebut. Namun hingga kini, Polri mengaku belum menerima memori banding dari Sambo. Sesuai mekanisme yang ada, Sambo memiliki waktu 21 hari kerja untuk menyerahkan memori banding. Meski demikian, Polri sudah menyiapkan sidang komisi banding terkait pemecatan Ferdi Sambo. Sidang komisi banding akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3. Untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian, dari pihak Wapro sudah berkomunikasi dengan Divkom Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3, dan secepatnya juga akan berproses dalam waktu 21 hari. Sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Sementara itu, dua tersangka menghalangi penyidikan dalam kasus Brigadir Joshua, Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo juga dipecat tidak dengan hormat. Mengikuti jejak mantan atasannya, keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan mengembalikan berkas perkara Putri Chandrawati ke penyidik Bareskrim pekan ini. Sebelum Kejaksaan Agung menyatakan berkas Putri belum lengkap secara material dan formil. Berkas perkara tersangka pembunuhan berencana Putri Chandrawati diserahkan ke Kejaksaan Agung 29 Agustus. Namun setelah diperiksa oleh jaksa peneliti, berkas Putri dinyatakan belum lengkap secara material dan formil. Berkas dinyatakan belum lengkap berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung tanggal 1 September yang lalu. Pengembalian berkas ke penyidik Polri dilakukan paling lambat Kamis pekan ini. Selain mengembalikan berkas Putri, Kejaksaan Agung juga mengembalikan berkas tersangka lain, yaitu Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Penyidik Bareskrim sendiri hingga kini masih fokus melengkapi berkas yang dikembalikan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, diduga akibat gagal menyalip, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas bus Transjakarta di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Korban yang belum diketahui identitasnya tersebut tewas di tempat, terluka parah di bagian kepala. Seorang pengendara motor tewas terlindas bus Transjakarta di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Korban yang belum diketahui identitasnya tersebut tewas di tempat karena luka parah di bagian kepala.
Menurut saksi mata, korban yang melintas dari arah Kramat Jati menuju Cijantung mencoba menyalip bus Transjakarta. Nahas, korban terjatuh kemudian langsung terlindas bus Transjakarta yang melintas. Nyampe sini, itu orang kayaknya mau nyalip mobil deh. Mau nyalip mobil nggak sempet. Nah terus dia masuk, pas nggak lama dia pengen nyalip, itu mobil udah masuk duluan. Motor ini langsung di bawah mobil itu. Untuk kepentingan pemeriksaan, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara akibat insiden kecelakaan ini, arus lalu lintas di arah Kramat Jati menuju Cijantung mengalami kemacetan panjang. Sementara itu, kecelakaan terjadi antara minibus dan truk kontainer di ruas tol Batang Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, 7 orang penumpang minibus meninggal dunia. Sebuah minibus ringsek setelah menabrak bagian belakang truk kontainer di Jalan Tol Batang Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Kejadian berawal saat truk kontainer melaju di sisi kiri jalan tol. Tiba-tiba minibus dengan kecepatan tinggi datang dari belakang dan oleng hingga menghantam bagian belakang truk kontainer. Tak hanya itu, usai menghantam truk, minibus langsung terjun ke parit sedalam 2 meter di sisi jalan tol. Diketahui saat kejadian mobil minibus dikemudikan sopir cadangan, sementara sopir utama ikut menjadi korban tewas. Akibat insiden ini, 7 orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Islam Weleri Kendal. Sementara untuk hasil olah TKP masih dilakukan penyelidikan lanjutan oleh pihak kepolisian. Olah TKP itu menggunakan teknologi digital, traffic accident analysis. Jadi dari olah TKP nanti dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi, baik pengemudi atau penumpang, nanti akan kita simpulkan. Jadi 7 korban tewas mendapatkan santunan dari Jasa Raharja. Ada 2 warga dari Jawa Tengah, 4 warga Jawa Barat, dan 1 dari Jawa Timur. Selain itu, korban luka juga akan ditanggung biaya perawatannya. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait korban kecelakaan maut di Tol Batang, kita segera bergabung dengan rekan Edi Praitno dari Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal. Selamat malam, Edi. Hingga saat ini sudah ada berapa orang yang dirawat di rumah sakit? Oke, selamat malam. Dapat saya laporkan dari Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal bahwa jenazah yang sudah dibawa pulang oleh keluarganya berjumlah 3 orang. Yaitu Galih Lea Saptian dari Pemalang, Nurbaiti asal Semarang, dan Emilia Fitri Fahma asal Depok. Sementara 1 orang dirujuk ke Semarang atas permintaan keluarga, yaitu atas nama Basori yang beralamat di Cakung, Jakarta Timur. Sementara yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal itu masih ada 3 orang, termasuk warga negara Nigeria. Sementara 3 orang lainnya sudah diizinkan pulang dan menjalani rawat jalan. Demikian. Baik, Edi, apakah ada informasi bagi jenazah yang sudah diambil keluarganya kapan dimakamkan? Ya, untuk jenazah sampai malam ini baru 3 jenazah yang dibawa pulang dan kemungkinan masih dalam perjalanan ke pemakaman akan dilakukan besok pagi. Sementara 4 jenazah yang masih ada di kamar jenazah Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal masih menunggu pihak keluarga yang berasal dari luar kota karena masih membutuhkan waktu, dan pihak rumah sakit sudah menyiapkan segala persiapan termasuk akan menyediakan ambulan yang akan membawa jenazah pulang ke rumah duka. Demikian, Mas. Baik, adakah informasi terkait santunan yang sudah diberikan kepada korban kecelakaan ini? Ya, untuk santunan sendiri dari Jasa Raharja sudah diserahkan kepada ahli waris korban meninggal yang bersamaan dengan pengambilan jenazah. Sementara untuk 4 jenazah ahli waris lainnya masih menunggu santunannya dan akan langsung diberikan sesaat setelah jenazah diambil pihak keluarga dari rumah sakit serta sudah memulai proses verifikasi yang dilakukan oleh Jasa Raharja dan
dan pihak rumah sakit. Sementara untuk korban luka sendiri akan ditanggung biaya perawatannya oleh Jasara Harja melalui rumah sakit yang merawat, termasuk warga negara Nigeria yang menjadi korban luka yang kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Muhammadiyah Pelari Kendal. Demikian, Mas. Baik, Edi, apakah olah TKP sudah dilakukan oleh polisi dan apa hasilnya? Ya, untuk olah TKP sendiri sudah selesai 3 jam setelah kejadian. Dirlantas Polda Jawa Tengah sendiri masih memeriksa sejumlah saksi untuk mencocokkan keterangan sejumlah saksi termasuk penumpang yang selamat dengan lokasi di tempat kejadian. Apakah itu kecelakaan akibat human error dari supir yang mengemudikan travel atau ada dari kelayakan mobil sendiri. Begitu, Mas. Baik, artinya hingga saat ini apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan terkait kecelakaan ini? Ya, Dirlantas Polda Jawa Tengah sendiri masih melakukan pemeriksaan apakah nantinya kasus ini bisa diselesaikan secara keluarga atau tetap dilanjutkan ke hukum. Karena sampai saat ini sopir yang mengemudikan travel ternyata kan sopir cadangan dan kondisinya masih menjalani perawatan sehingga masih belum bisa diperiksa petugas termasuk dari Jasara Harja. Demikian, Mas. Baik. Terima kasih Edi Praitno atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Pemirsa, sebuah pesawat jenis Cessna 172 SP milik Akademi Penerbangan Indonesia mendarat darurat di Pantai Naglan Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, Jawa Timur. 2 orang penumpang pesawat selamat, sementara kejadian terjadi pukul 12 siang tadi. Usai kejadian, kedua korban langsung dievakuasi, sementara petugas dari Polsek Tegal Dlimo dan Satpol Lairut Polresta Banyuwangi mendatangi TKP untuk mengevakuasi pesawat. Belum diketahui apa penyebab pesawat mendarat darurat.